Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Konseling Lintas Budaya akan menampilkan video presentasi kami. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan dengan saya Cindy Fajaria Asifa, NPM 2202060041 dan rekan saya Abel Mesita, NPM 2202060031. Baiklah, tanpa tunggu berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu konsep konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya yaitu suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya, dan dilakukan dengan memperhatikan budaya subjek yang melibatkan dalam konseling. Jika konseling memperhatikan budaya, maka konseling semacam ini adalah pemanduan partner secara meningkat dari budaya yang berbeda, baik antara kelompok bangsa, kelompok etnik, atau kelompok-kelompok yang peranan mereka secara budaya dibedakan. Materi kedua yaitu keterampilan dan perilaku konselor lintas budaya. Keterampilan dalam melaksanakan konseling lintas budaya yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Yang kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok berada berkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Yang keempat, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Yang kelima, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Yang keenam, memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi dan kepentingan klien. 7, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan dapat mengantisipasi pengaruhnya pada klien yang berbeda. Yang B, perilaku konselor. Setiap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menumbuhkan perasaan-perasaan tertentu pada diri klien dan akan menentukan kualitas dan keefektifan proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus menghormati setiap klien termasuk nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. 3. Persyaratan konselor lintas budaya. Persyaratan untuk menjadi konselor lintas budaya dapat bervariasi tergantung pada negara, lembaga, atau organisasi tempat seseorang ingin bekerja. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa persyaratan yang biasanya diperlukan. Yang pertama itu pendidikan. Gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang terkait seperti konseling psikologi atau pekerjaan sosial seringkali diperlukan. Yang kedua, sertifikasi. Beberapa negara atau lembaga memerlukan sertifikasi khusus untuk praktisi konseling. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja dalam konseling atau bidang terkait, terutama dengan populasi yang beragam budaya, seringkali diharapkan atau diinginkan. Yang keempat, pelatihan lintas budaya. Pelatihan khusus dalam konseling lintas budaya seperti kursus atau workshop tentang kesadaran budaya, kompetensi lintas budaya, atau praktik-praktik konseling yang inklusif. 5. Kompetensi linguistik. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh klien-klien yang berbeda budaya dapat menjadi keunggulan tambahan. Yang keenam, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengelola prasangka pribadi dan institusional serta memperhatikan keadaan sosial dalam praktik konseling. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya pada perilaku. Pengaruh budaya pada perilaku sangat signifikan karena budaya mencakup nilai-nilai, kebiasaan, norma, dan tradisi yang membentuk cara individu berpikir dan bertindak. Budaya mempengaruhi persepsi, pola komunikasi, penilaian, serta keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dari cara berpakaian, bahasa yang digunakan, hingga interaksi sosial. Budaya memainkan peranan penting dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Kesimpulannya, konseling lintas budaya adalah pengakuan akan pentingnya sensitivitas terhadap perbedaan budaya dalam proses konseling. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma budaya yang dapat mempengaruhi interaksi konseling. Konseling lintas budaya merupakan pendekatan yang memperhatikan perbedaan budaya dalam proses konseling. Ini melibatkan pemahaman dan pengakuan terhadap keberagaman budaya, nilai keyakinan, dan praktik dalam konteks konseling untuk memastikan pelayanan yang sensitif dan relevan bagi individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih.